Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan puji-pujian. Mari kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami untuk kami bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan pagi hari ini Tuhan kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah tidak kalian merasa sedih, merasa capek, merasa kesepian, dan lainnya? Seringkali ya, kalau kita sedih, kita maunya nangis, dan kita maunya orang-orang itu memperhatikan kita. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia mau mendengarkan keluhan adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik ada mengalami sakit, atau lagi sedih, atau lagi gembira, atau apapun yang adik-adik lakukan, apapun adik-adik rasakan, Tuhan itu ada. Dia mengerti apa yang adik-adik rasakan. Karena Tuhan sayang kepada adik-adik semua. Ya, setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, Dia kembali ke Yudea. Ketika Dia kembali, Dia mendengar satu kabar yang menyedihkan hatinya, bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes. Tuhan Yesus melihat situasi tidak memungkinkan, dan Dia mulai menyingkir ke arah Galilea. Dia berjalan. Nah, satu kali Dia melihat ada 2 orang nelayan. Wah, aku akan jadikan mereka penjara jiwa. Tuhan Yesus memanggil, siapa dia? Yaitu Petrus dan Andreas menjadi murid Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berjalan menyelusuri danau Galilea, dan mereka melihat ada seorang bapa dengan 2 orang anak lagi memperbaiki jalan mereka. Tuhan Yesus memanggil anak-anak itu. Dia adalah Yohanes dan Yakobus, anak dari Bapak Zebedius. Tuhan bilang, marilah menjadi penjala manusia. Mereka melihat kepada papa mereka. Pak Zebedius mengatakan, pergilah, ikutlah dengan orang ini. Tugas khusus yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan menyerukan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi tetangga-tetangganya hanya tahu dia adalah anak Yusuf dan Maria tukang kayu. Mereka tidak bisa menerima dia. Ke dunia, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang orang Galilea. Demikian, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di dalam kegelapan, atasnya terang telah terbit. Kedatangan Yesus ke kota Kapernaum dan ke desa-desa di Galilea membawa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan jiwa-jiwa yang terluka dibukakan hatinya untuk bisa menerima dan mengerti kasih Allah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Kita lemas ya, lelah, tapi dia ingat bahwa Bapa memberi tugas kepadanya untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedih. Nah, ketika dia berjalan menyusuri danau Galilea, dia melihat 2 orang. Tuhan Yesus bersama Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus berjalan melewati desa-desa Galilea. Mereka pun banyak menjumpai orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta.
Tuhan Yesus mulai menyembuhkan mereka, menjamah mereka satu persatu, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong. Mereka yang sedih, mereka yang susah, mereka yang sakit hati, mereka yang punya kebencian, semua datang kepada Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, dan mau merasakan kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita melihat dan kita mendengar, memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan adik-adik, dan Tuhan Yesus datang untuk memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus datang untuk adik-adik yang saat ini mungkin sedang sedih, sedang susah hati, sedang ngambek. Ingat, Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan Dia selalu ada untuk adik-adik sekalian. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 bunyinya, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik, jangan takut ketika adik-adik merasa sendirian, ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik tidak tahu harus kemana. Ingat, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, marilah, mari. Kalau kita dikatakan mari, berarti mari, kemari. Tuhan Yesus mau adik-adik menyertai hati adik-adik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Katakan kesedihan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Katakan apa yang menjadi ganjalan dari adik-adik. Hatinya yang lagi sedih, yang lagi susah, katakan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, untuk kami mengerti dan memahami bahwa kami tidak sendirian Tuhan, bahwa kami ada dalam pantauan Tuhan. Ketika kami sedih, kami bisa datang kepada Tuhan. Ketika kami susah, kami bisa datang kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap rangkaian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik bisa sebut namanya. Misalnya, Tuhan Yesus, Yume lagi sedih. Tuhan Yesus, siapa nama adik-adik sebutkan? Tuhan Yesus tahu itu semua. Mari kalau kita berdoa, kita mulai memakai nama kita supaya kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.